karbohidrat itu terbagi atas tiga golongan besar. Yang pertama adalah monosakarida, yang kedua adalah oligosakarida, dan yang ketiga adalah polisakarida. Nah, kita masuk ke penggolongan yang pertama, yaitu monosakarida. Monosakarida merupakan senyawa yang terkecil atau yang paling terkecil dari karbohidrat. Di dalam monosakarida ini nanti kita kenal ada dia namanya notasi D dan L. D menyatakan destro, yaitu posisi kanan, di mana nanti gugus OH berada di sebelah kanan. Sementara L itu adalah levo, menyatakan posisi kiri. Jadi nanti OH terdapat pada posisi sebelah kiri. Nah, kita lihat di sini juga ada mengenai struktur siklik monosakarida, yang artinya siklik itu adalah tertutup dalam bentuk cincin. Nah, ini dikemukakan oleh yang namanya C. Howard. Dari struktur siklik kita akan mempelajari mengenai jenis monosakarida yang ada di alam, yaitu ada 4 bagian besar. Yang pertama yaitu glukosa, yang kedua fruktosa, yang ketiga galaktosa, yang keempat pentosa. Nah, itu mengenai jenisnya. Sekarang kita masuk mengenai reaksi-reaksi yang terjadi pada monosakarida. Reaksi yang pertama yaitu adalah reaksi Moe-rotasi, kemudian oksidasi, reduksi, kemudian pembentukan ester, dan satu lagi adalah pembentukan glikosida. Nah, semua reaksi itu ada penjelasannya di PPT saya, jadi kamu tinggal lihat saja. Nah, kita lanjut sekarang mengenai golongan kedua dari karbohidrat, yaitu golongan oligosakarida. Di oligosakarida ini nanti terbagi atas 5 jenis ya. Yang pertama adalah sukrosa, yang kita kenal dengan namanya gula tebu. Kemudian maltosa, yang kita kenal dengan namanya gula gandum, yaitu berasal dari padi-padian atau gandum. Kemudian laktosa, yang kita kenal dengan namanya gula susu. Kemudian rafinosa, dan yang terakhir adalah stakiosa. Nah, untuk semua ciri-ciri dari oligosakarida ini sudah ada di PPT-nya. Kita lanjut lagi ke penggolongan ketiga dari karbohidrat, yaitu polisakarida. Polisakarida, poli itu artinya banyak, berarti polisakarida itu mengandung banyak dari monomer sakaridanya ya. Di polisakarida itu terbagi atas 3. Yang pertama yaitu pati, glikogen, dan selulosa. Oke. Nah, kita lanjut mengenai sifat karbohidrat. Di sini secara garis besar ada 2 sifat, yaitu sifat fisik dan sifat kimianya. Sifat fisik itu menyangkut dengan bentuk, kemudian sifat kimia itu nanti berhubungan dengan reaksinya. Oke, untuk yang terakhir mengenai reaksi identifikasi karbohidrat, yang pertama adalah uji Moles untuk membuktikan adanya karbohidrat secara kualitatif. Kemudian uji iodin untuk membuktikan adanya polisakarida seperti amilum, gliklogen, dan dextrin. Kemudian uji yang ketiga yaitu uji Seliwanov untuk mengetahui perbedaan antara glukosa dan fruktosa. Dan yang terakhir adalah uji asam musat untuk membedakan antara glukosa dengan galaktosa. Oke, sekian materi kita hari ini. Tetap semangat belajar.